jawab lagi. Nyamperin lagi. Permisi. Ya, silakan masuk. Pak? Pak lagi nyari apa, Pak? Ya, bentar, saya lagi nyari pulpen saya. Oh. Ini Pak, ini pulpennya. Hah? Iya, bentar. Aduh, tuh. Ini Pak pulpennya. Iya. Thank you. Kamu toh? Iya. Kamu berhasil. Sukses kamu. Ya, bagus. Bikin kesel saya. Enggak, Pak. Saya sama sekali nggak maksud gimana-gimana tadi di parkiran. Saya minta maaf ya, Pak. Saya nggak maksud nggak sopan. Nah, terus tuh minta maaf kenapa wajahnya ketawa tapi? Kenapa? Itu yang ketawa. Senang saya kejeduk. Enggak, Pak. Enggak. Dan mulai hari ini saya terakhir lihat ya, kamu pakai rok pendek ini. Hah? Ya. Jadi kamu asisten baru saya kan? Iya, Pak. Bella, betul? Iya, Pak. Oke. Saya pengen tahu. Sebelum makan siang, saya mau lihat laporan-laporan itu ada di meja saya di sini. Oke? Saya mau lihat kerjaan kamu sampai mana sih bagusnya. Ya? Udah, saya udah selesai. Permisi, Pak. Ya. Gimana, Bu? Ini nggak kemahalan, Mbak? Memang kebetulan paket yang kami tawarkan itu sudah bertaraf internasional. Dari mulai dekornya, makanannya, gedungnya, seperti itu. Tapi di tempat lain tuh lebih murah lagi loh, Mbak. Ini nggak bisa diturunin harganya. Itu juga harganya udah murah kok, udah diskon loh. Oh, ya sudah kalau begitu. Mungkin butuh brosur biar bisa baca-baca di rumah? Nggak usah, Mbak. Terima kasih. Saya ambil tempat lain aja. Bu, boleh minta waktunya sebentar? Ya. Sebentar aja. Kalau boleh tahu, siapa yang akan menikah, Bu? Adik saya. Oh ya, adik Ibu. Jadi gini, Bu. Paket wedding kami ini sebenarnya sudah cukup representatif. Kan pernikahan terjadi sekali seumur hidup ya, Bu ya. Kalau bisa kita semua harus menghindari omongan orang di belakang kayak misalnya pernikahan adik Ibu biasa-biasa aja gitu. Kan kita semua sangat menghindari hal itu ya, Bu ya. Kalau bisa, ntar saya jamin Ibu akan puas dengan paket wedding kami. Tapi dana kami sangat terbatas, Pak. Iya, nggak, kalau soal pembayaran kami fleksibel, Bu. Itu bisa kita atur pembayarannya. Oke, kalau gitu nanti saya kabarin sama ibunya lagi. Terima kasih ya, Mbak. Makasih, Bu. Ya, kalau gitu saya permisi. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Duduk. Bu, gimana sih kalau presentasi? Klien tuh kalau datang, itu pasti butuh kita. Kamu tuh harus kasih solusi yang baik dong. Dan kamu harus peka sama permintaan klien. Timing harus bagus, cara presentasi. Ini buku kita nih update gak sih? Coba kamu cari. Nah, ini udah deket ke sini nih. Ini udah update kok. Harusnya kamu lebih peka lah itu. Gimana cara ngehandle klien gitu kan? Mas? Dari Indonesia ya? Iya, Bi. Mari silakan masuk, Mas. Iya, makasih, Bi. Kak, gini. Baju aku udah oke belum? Gimana penampilan aku, rambut aku semuanya? Oke nggak? Udah cantik dong adik kakak pastinya. Beneran ya? Iya sayang, itu pangeran yang datang.
Yaudah, oke. Ingat pulangnya di bawah jam 12 ya. Iya kak, emang aku sudah rela. Dadah saya. Ya. Hey. Hai. For you. Oh my god, thank you. Bibi, tolong taruhin di kamarku ya. Iya nanti. Enggak apa-apa. Yuk. Nggak pamit bro. Enggak, udah. Tadi aku udah pakai. Terima kasih. Ini bagus nih. Iya ini cukup. Ini ya, Saya buatin kopi buat bapak. kopi ya. Saya sih nggak mesen, Bel. Engkau mesen? Saya nggak pesen. Kamu nggak pesen kok. Iya, yang untuk yang tadi disimpan dulu nih. Nah ini nih. Aku udah meeting sekarang. Cuman jam 3 sore nanti jadi ya. Ya, bye. Yuk titip ntar laporannya ya. Bel. Apa ya? Setiap aku tuh ngasih perhatian ke Pak Kevin tuh nggak pernah dia nanggepin. Tapi kayaknya tuh dia kalau sama kamu tuh minta perhatian dari kamu. Aduh, kamu mah salah kamu aja itu enggak biasa aja. Cincin kamu ada affair ya sama Pak Kevin ya? Ya enggak lah, hubungannya cuma hubungan kerja kok. Jadi kayaknya kamu takut banget nih sama saya. Udah kali nggak usah takut. Saya tuh galak kalau soal kerjaan doang. Enggak kok Pak. Oh ya, saya mau ngucapin makasih karena saya bisa dapat banyak pelajaran dan banyak hal di pekerjaan ini karena Bapak. Enggak lah, itu kan emang tugas saya sebagai manajer aja. Lagipula jangan ke saya, Pak, kayaknya saya tua banget gitu. Saya tuh belum tua tau. Panggil aja Mas atau nama lah gitu. Oke Pak. Pak lagi. Maksudnya oke Mas. Terus kamu udah berkeluarga? Ya belum lah Pak. Aduh, capek saya dengarnya. Pak lagi. Maaf Pak. Udah gini aja. Panggil saya Kevin gitu aja. Panggil nama. Saya tuh nggak suka yang terlalu formal gitu. Terus menurut saya posisi ya tinggal posisi aja. Ya. Menurut saya yang penting kontribusi di pekerjaan dan performance aja gitu. Lainnya sih malah angkat aja. Saya jalan dulu ya. Kamu mau jalan juga? Iya saya juga mau jalan. Oh, ya udah oke. Oke. Bye. Bye sampai ketemu lagi. Kenapa jadi gue mikirin dia terus ya? Enggak boleh, gue nggak boleh suka sama dia. Lucu sih. Makasih ya, acara sukses banget, saya puas banget. Sama-sama, makasih ya Bu. Iya. Itu dong kalau servis klien. Nah. Udah 3 tahun tante. Cuman sekarang udah nggak balik ke sana lagi karena bisnis ngambil S2. Nah, itu kakaknya Nesya. Bella, sini. Kevin. Udah 3 tahun tante. Cuman sekarang udah nggak balik ke sana lagi karena bisnis ngambil S2. Oh, gitu. Iya, iya. Nah, itu kakaknya Nesya. Bella, sini. Kevin.
ngapain di sini? Iya. Loh, kamu kenal sama Kak Bella? Teman sekantor. Oh ya ampun, teman sekantor. Padahal aku baru mau kasih surprise Kak Bella, ngenalin Kevin. Fotonya udah kenal. Tapi gak apa-apa ya, udah lah ya. Iya, jadi Nesya tuh gak pernah bilang kalau dia tuh punya kakak, ternyata kamu gitu maksudnya. Ya emang sih dia pernah cerita kalau kakaknya hebat. Jangan gair tapi ya. Cuman dia gak pernah bilang kalau yang kakaknya dia tuh yang dia maksud tuh kamu gitu. Ibu! Kaget ibu, gimana bu? Kamu cakep kan? Udah gitu dia pintar lagi. Ibu suka? Suka? Tapi memangnya dia suka apa sama kamu? Iya lah bu. Kalau dia gak suka sama aku mana mungkin dia jauh-jauh pulang dari Belanda langsung kesini nemuin aku. Pikir aku spesial buat dia. Lagian kalau emang dia gak suka udah aku usir dari tadi. Terus orangnya mana? Enggak lah. Nesya mungkin ceritanya berlebihan. Aku biasa aja kok. Ya tapi emang benar setelah aku kenal kamu, ya yang dibilang Nesya gak salah sih. Hai Kev. Nih, Ibu bikinin kue spesial buat kamu. udah makan sudah penuh perutnya lagi. Ini enak banget, Iya, cobain. oke, aku cobain. Gimana, enak kan? Enak. Yaudah yuk makannya di dalam aja, ngapain sih di sini sama berdiri kan beda kalau duduk. Ya, oke. Ya. Bel. Ayo. Ya. Kamu tuh kenapa sih? Jadi gak perhatian lagi sama aku? Bukannya gak perhatian. Aku tuh gak bisa nemenin kamu, aku ada kerjaan, kan kamu bisa pergi sendiri. Gini loh ya Kev ya. Aku gak mau ribut sama kamu. Karena sebentar lagi kita nikah. Dan sekarang ibu aku juga lagi sakit. Ini tuh sesimpel kamu anterin aku pergi, sekalian kamu menghibur aku juga gitu. Ya aku tahu, cuman kamu jangan maksa aku untuk nemenin kamu gitu loh. Udah gini aja. Kamu jangan manja dong. Kamu tahu aku tuh punya alasan yang benar kenapa aku nggak bisa nemenin kamu, itu aja. Beda ya kamu sekarang ya? Loh, Oh, atau jangan-jangan ada affair ya di kantor sama kakakku. Iya, ada affair. apaan sih kamu ngomongnya? Jangan gitu ngomongnya, aku gak suka. Iya, lagian kamunya. Yaudahlah, aku udah bete. Anterin aku pulang aja. Kamu itu seharusnya membuktikan sama papa bahwa kamu mampu. Dan nantinya semua perusahaan yang papa miliki itu buat kamu, bukan buat siapa-siapa. Iya jelas Kevin pasti tahu Pak. Cuman yang Papa dengar dari salah satu karyawan Papa itu pasti fitnah. Kevin tuh pasti difitnah nggak Pak? Mana mungkin Kevin jatuhin perusahaan Papa sendiri, kan nggak mungkin. Itu kan calon-calon bakal ke Kevin juga kan? Kevin, papa itu tidak mungkin mendampingi kamu di sini terus. Kalau Papa minta tolong sama kamu harus selesaikan masalah. Ya ini Kevin akan selesai secepatnya. Kevin mau ngirim email ke staff. Kevin pengen tahu siapa sih yang fitnah Kevin. Mana mungkin Pak Kevin ngelakuin hal itu. Sudah, kamu nggak perlu antar Papa. Nanti kita bicarakan lagi hari ini. Ya, iya Pak. Kev, Ya. Nih, ya. kamu kenapa mukanya kok murung gitu? Enggak. Kayaknya ada yang nyoba nusuk aku dari belakang. Maksudnya gimana? Gimana ceritanya sih? Nggak tahu deh, nih coba lagi datang terus. Sabar ah. Aku tahu kamu kuat kok. Iya, cuman dalam hal ini harusnya Nesya tuh aku harap lebih mengerti. Tapi boro-boro ngerti. Ada juga ngajak ribut terus. Tapi emang beda sih Nesya sama kamu. Kamu tuh lebih lembut, lebih pengertian lah gitu. Ngomong-ngomong aku belum makan siang nih. Aku mau makan siang dan aku mau minta kamu temenin aku. Dan aku minta, please kali ini jangan nolak. Ya. Yuk, thank you ya. Ayo. Aduh maaf pak, siapa? Lihat dong yuk. Maaf pak, gimana sih aja pak? Yaudah kita bersihin dulu yuk. Yuk. Ya udah. Maaf pak.
siang dan ribet urusannya. Ya, dibersihin dulu. Bel, aku sebenarnya mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa-apa? Aku sebenarnya nggak cinta sama Nesya. Cintanya sama kamu. Omongan kamu kayak gini ini bisa ngancurin hatinya Nesya loh. Apalagi kamu udah ngelamar dia. Ah, itu bukan acara lamaran, itu kan Nesya mau kenalin aku ke keluarga kamu. Enggak, Kev, nggak bisa. Nesya sangat mencintai kamu, dan aku nggak mau kamu mainin perasaan dia. Bel, Saya mau cari Pak Kevin, ruangannya di mana ya? Benar siapanya? Saya tunangannya. Tunangannya? Iya. Oh, balas ke situ ya? Oh, oke. Bel. Aku serius. Oke. Oh, jadi giliran aku yang ngajak? Kamu nggak mau pergi? Terus giliran Kak Bella? Gila ya kan? Aku nggak nyangka. Nes, Nesya! Nesya dengerin aku, Nesya! Nes, kamu jangan salah sangka. Tega ya? Kakak hianatin aku, tega banget Kak. Nes, kakak gak ada hubungan apa-apa sama Kevin. Nes, justru kakak ngurusin hubungan kamu sama dia. Kalau sampai kakak gak punya hubungan apa-apa sama dia. Kalau kakak gak punya hubungan apa-apa sama dia, terus apa lagi yang aku lihat? Apa yang aku lihat lagi? Astaga. Nes, yang kamu lihat belum tentu benar kok. Kalau memang di antara kalian gak ada apa-apa, suruh Kevin nikahin aku. Segera. Kalau memang dia gak mau, berarti di antara kalian memang ada apa-apa. Dan itu clear buat aku. Astagfirullahaladzim. Apa? Kamu minta aku nikah sama Nesya? Enggak, Bel. Demi kebahagiaan adik aku, Nesya. Aku tahu kamu sayang sama adik kamu. Aku tahu itu. Tapi apa kamu mau ngorbanin kebahagiaan kamu demi adik kamu? Mau? Kalau emang benar kamu sayang sama aku mohon. Lakuin yang aku mau. Oke. Kalau itu kamu mau, oke. Tapi kamu jangan nyesel suatu saat nanti kalau aku nikah sama Nesya. Tapi kamu ingat ya. Aku akan nikah sama Nesya. Tapi hati aku enggak, Bel. Kamu boleh nolak aku dengan 1000 kata, boleh. Tapi ada satu kata yang kamu gak bisa tolak. Itu kata hati kamu. Jadi kamu pilih siapa, Bel? Siapa? Jawab, Bel!
Bel, Bella, Bel. Kedatangan kami sekeluarga ini untuk melamar anak ibu, Nesya, sebagai istri Kevin, anak kami, Bu. Mungkin setelah acara lamaran ini selesai, saya akan memberikan suatu tanggung jawab kepada Kevin sebelum saya memasuki masa-masa pensiun, Bu. Sebagai orang tua, saya hanya bisa menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada anak-anak saya. Karena kan mereka sendiri yang akan menjalaninya nanti. Bagaimana Nesya? Kamu bersedia menikah dengan Kevin? Atas restu ibu, Nesya bersedia, Bu. Oh ya, tapi masih ada satu syarat yang harus Kevin penuhi. Kalau Kevin bersedia menikah dengan Nesya, berarti Kevin harus meminta restu kepada kakaknya Nesya, Bella. Karena dia kami, adik yang melangkahi kakaknya itu harus meminta hadiah semacam tali kasih, begitu Pak, Bu. Bel, apa kamu menyetujui pernikahan saya dengan Nesya? Lalu, apa yang kamu mau minta sebagai hadiah dari Kevin sama Nesya, Bella? Pokoknya kamu boleh minta apa aja, uang atau barang, ya kan? Pokoknya yang menyenangkan hati kamu. Gimana? Apa sayang, kamu minta apa? Bella cuma minta, tolong bahagiain Nesya. Bella permisi ke belakang sebentar. Menyadari makin hari ku sayang kamu, tak terbayangkan hancurnya hatiku bila tanpamu, tanpamu. Jangan pergi dari hati bila saatnya nanti kau bawa diriku untuk bersamamu selamanya. Semoga tanda manis ini tetap melingkar di jariku. Pasti baik-baik aja kok. Mana ke rumah temennya? Udah. Palingan juga sama Kevin. Udah, yuk masuk yuk. Bella, Anda? Kamu sama Nesya? Enggak. Soalnya Nesya mau pulang dari pagi, nggak biasanya kayak gini. Oh gitu. Ya udah kita cari aja kalau gitu. Kamu tahu rumah teman-teman dekatnya Nesya kan? Iya, aku tahu. Ya oke. Bibi, tolong bawa ibu masuk ya. Ibu masuk dulu ya sama Bibi ya. Ayo, yuk. Kamu ya? Iya. Ya tante. Kevin, aku ikut. Sebentar ya, Bu. Biarin suara kamu jadi suaraku juga. Kita nggak bisa Bel begini terus. Biar takdir aja menentukan. Jadi kita mau ke alamat yang mana dulu? Yang tadi aku udah bilang aja dulu yang pertama. Yang pertama. Iya. Oke.
Bentar ya. Tolong tanyain ya. Gimana? Ada nggak? Nggak tahu tuh. Pusing deh aku kalau kayak gini nih. Ya udah masih ada 2 alamat lagi kan? Yang alamat kedua sama keempat. Mobilnya. Aduh, ampun ini anak bener-bener ngerepotin orang banget deh. Bel, kita harus kuat ya. Dan kita harus saling nguatin. Ini saatnya kita harus terus terang. Oke? Yuk. Ibu pingsan kak? Hah? Ibu pingsan? Ya ampun. Udah kamu pulang aja. Aku yang beli mama kamu ya. Gak apa-apa, udah kamu aja yang pulang. Nanti aku bisa janjian sama Nisha. Kasihan aku capek nggak apa-apa. Enggak, aku gak capek kok. Mama kamu nggak pernah baik-baik. Aku aja yang pulang. Nis, mau ikut makan yuk? Gak usah, tadi Nisha udah makan di rumah kak. Mendingan sekarang kakak pulang istirahat, biar aku yang gantian jagain. Kamu beneran udah makan? Ya udah, kamu pulang ya. Nes, Beban yang aku tanggung terlalu berat. Aku gak bisa ngeliat kakak menderita. Aku harus ikhlasin Kevin demi kebaikan dan kebahagiaan kita semua. Nisha, Kamu bicara dengan siapa? Ibu, apa yang ibu rasain sekarang masih sakit? ibu gak apa-apa kok. Kata dokter, ibu harus rehat aja sedikit. Ibu gak apa-apa. Nisha, ibu sudah tahu semuanya. Cuma kamu yang bisa melakukan yang terbaik buat diri kamu. Ya?
Sudah siap semua? Wali? Siap. Saksi? Siap. Bagaimana? Sudah siap mempelai? Siap. Tunggu, Pak. Mas. Bella, Nesya sadar cinta itu perlu kesesuaian hati. Dan cinta pasti akan menemukan pelabuhannya. Kakak pasti berpikir Nesya nggak rasional. Tapi cuma cinta kan yang bisa memporak-porandakan logika kita. Ini pengantinnya, Pak. Dari hati bila saatnya nanti kau bawa diriku untuk bersamamu selamanya. Semoga tanda manis ini tetap jangan pergi. Aku senang banget bisa ada di sini. Ini tempat yang udah lama aku mimpiin. Maafin ya, aku pernah bikin susah ibu dan kakak. Aku juga udah banyak ngecewain kalian. Dan juga Kevin. Ya, kalau diingat kejadian lalu, aku jadi berpikir bahwa malaikat telah salah menukar jodoh kita. Semestinya, Kevin memang berjodoh dengan kakak, bukan aku.